Ya pemirsa, Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan Banten ini berhasil menggagalkan peredaran kue kering yang berbahan dasar ganja gede. Waduh, ini rasa-rasanya pasti bermacam-macam. Nah, ini pemirsa, pelaku yang telah beraksi selama 3 bulan ini menjual kue kering dari ganja melalui teman, keluarga, serta kerabatnya. Tim Sus Sat Narkoba Polres Tangerang kembali mengungkap peredaran narkoba. Kali ini seorang tersangka berinisial S ditangkap di rumahnya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi S mencampurkan ganja kering ke dalam adonan kue dan mengolahnya menjadi cemilan kue kering. Dari pengakuan pelaku, dirinya telah membuat kue kering dari ganja selama 3 bulan terakhir dan biasanya menjual melalui teman, keluarga, dan kerabatnya. Penangkapan S ini merupakan pengembangan dari 2 pelaku sebelumnya yang telah ditangkap dengan total barang bukti ganja kering sebanyak 140 kg. Dari tangan pelaku, pihaknya mengamankan 102 keping kue kering berbahan ganja. Inisial S, usia 38 tahun, yang bersangkutan berdomisili di Purwakarta. Dari tersangka S, kami mengamankan narkotika sebanyak 91,2 gram. Berikut kue atau cookies yang di dalamnya mengandung THC atau ganja sebanyak 102 keping. Jadi berdasarkan keterangan tersangka. Hingga kini polisi masih mengejar bandar besar ganja yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Masih banyak sekali bahan-bahan untuk membuat kue, kenapa memilih ganja? Tapi Iya kan? sepinter-pinternya para pelaku ataupun pengedar, polisi juga lebih pinter. Karena apapun modusnya, itu pasti ketahuan. Sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya Jatuh juga. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Today di iNews Center Jakarta. Pemirsa, Bahlil Lahadalia ini menjadi calon tunggal baca ketum Golkar yang akan diputuskan pada Munas Golkar mendatang. betul pemirsa, ini keputusan ini disampaikan Ketua Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas Golkar Adis Kadir. Saya menyatakan Ridwan Hisyam tidak lolos verifikasi sebagai baca ketum. Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas Golkar menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai calon tunggal baca ketum Golkar. Keputusan ini diumumkan usai dilakukan verifikasi pada 2 pendaftar, yakni Ridwan Hisyam dan Bahlil Lahadalia. Berdasarkan proses verifikasi yang dilakukan, Ridwan Hisyam dianggap tidak memenuhi syarat sebagai baca ketum Golkar, yakni berkaitan dengan syarat terkait surat dukungan dari kader Golkar. Itu Bapak Ibu sekalian hasil verifikasi daripada komite pemilihan. Jadi malam ini steering komite melalui komite pemilihan telah menemukan 1 orang calon ketua umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama Saudara Bahlil Lahadalia. Selanjutnya, keputusan terkait pemilihan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar akan dibahas pada Munas yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Agustus. Dari Jakarta, Amrina Rida Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, KPUD Jakarta resmi menetapkan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat dukungan untuk ikut Pilkada DKI Jakarta 2024 ini melalui jalur independen. Ya, hal ini diputuskan KPU di tengah polemik pencatutan KTP warga Jakarta untuk Dharma Kun secara sepihak. Pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana dinyatakan KPU Jakarta memenuhi syarat dukungan menjadi bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur jalur independen untuk Pilkada Jakarta 2024. Hal ini diputuskan pasca rapat pleno penetapan Dharma Kun yang dilakukan pihak KPU dan Bawaslu Jakarta di kantor KPU Jakarta pada Selasa dini hari 20 Agustus 2024.
Atas keputusan tersebut, pasangan Darmakun bisa mendaftarkan diri untuk ikut Pilkada DKI Jakarta pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan. Tapi karena kita mengakomodir dinamika yang terjadi, makanya tadi ada perubahan berita acara, maka bisa dipastikan hari ini tadi pukul 23.25 ya, kami mengeluarkan surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pangrekun dan Kun Wardana. Kami syukuri dan kami dinyatakan lolos. Kami sangat bersyukur. Sekali lagi, semua ini adalah bagian daripada kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk menyelamatkan rakyat Jakarta. Meski dinyatakan memenuhi syarat administratif, namun Bawaslu DKI Jakarta tetap memproses adanya dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk persyaratan pasangan Darmakun. Sekalipun KPU sudah memberikan SK penetapan sebagai calon memenuhi syarat terkait dengan laporan yang masuk ke Bawaslu sampai tadi sore 4, tapi di update tadi sudah 5 laporan yang masuk, itu akan tetap kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, pencalonan Darmakun menuai polemik lantaran pasangan independen tersebut diduga melakukan pencatutan KTP warga secara sepihak demi memenuhi persyaratan maju Pilkada DKI Jakarta. Dari Jakarta, Syahreza Azanski, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, 12 partai politik mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Ya, selanjutnya RK Suswono ini akan mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya yang tergabung dalam Kim Plus resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Para petinggi parpol pengusung maupun pendukung hadir dalam deklarasi. Di antaranya Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, P3, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Garuda. Mereka juga menandatangani piagam dukungan. Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024 serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi diusung koalisi Indonesia Maju Plus untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Ya, pasangan ini menjadi paslon yang mendapatkan dukungan terbanyak dari partai politik dengan perolehan 90 kursi. Koalisi Indonesia Maju Plus solid mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam Pilkada Jakarta sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Solidnya Kim Plus dibuktikan dengan perolehan kursi yang signifikan sebagai modal bertarung RK dan Suswono dalam kontestasi Pilkada. Saat ini seluruh partai koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil. PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus.
termasuk Partai Perindo yang juga memberikan dukungannya pada Ridwan Kamil. Jika demikian, maka Ridwan Kamil dan Suswono akan diusung oleh 9 partai politik dengan total perolehan 90 kursi. Jumlah itu menjadi modal yang mumpuni bagi Ridwan Kamil dan Suswono untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya melabuhkan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Bukan tanpa alasan, pasalnya kader PKS Suswono diplot mendampingi Ridwan Kamil dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024. Sikap PKS yang mendukung Ridwan Kamil berbalik arah setelah sebelumnya PKS sempat mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Dengan beralihnya dukungan PKS dan PKB ke kubu Ridwan Kamil dan Suswono, hampir dipastikan Anies Baswedan tak bisa berlayar maju di Pilkada Jakarta 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan, Jakarta merupakan salah satu wilayah pemilih yang besar. Koalisi Indonesia Maju akan berusaha untuk menang. Ada wilayah-wilayah strategis ya, wilayah strategis itu misalkan DKJ, Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Sulsel, dan wilayah lain yang pemilihnya besar, itu akan dimenangkan atau KIM ya, kubu pemerintah berusaha untuk menang. Makanya sekarang misalkan kenapa DKJ itu ke Ridwan Kamil dan Suswono, ya agar Anies tergusur, agar Anies tidak bisa berlayar, dan tentu skemanya adalah melawan kota kosong ya. Ya pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi deklarasi maju Pilkada Jakarta 2024. Betul, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini akan menjadi lawan berat bagi kontestan lain termasuk Anies Baswedan yang meski kehilangan modal politiknya. Hari ini, Koalisi Indonesia Maju Plus mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka mendapat dukungan dari 9 partai politik, termasuk 3 partai non-parlemen dengan perolehan 90 kursi sebagai modal bertarung di Pilkada 2024. Hal ini menjadikan pasangan ini sebagai pasangan calon yang mendapat dukungan dari partai politik paling banyak, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Perindo. Dengan mengantongi dukungan ini, maka kontestasi Pilkada 2024 tidaklah sulit bagi Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi basis suara PKS di Jakarta sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, nasib Anies Baswedan berada di ujung tanduk. Pasca keadaan berbalik menyulitkan posisi Anies Baswedan. Betapa tidak, Partai Nasdem dan PKS yang semula mendukung Anies untuk maju di Pilkada, putar haluan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Anies Baswedan harus putar otak dan mempertimbangkan merapat ke PDI Perjuangan untuk melawan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Belakangan, isu majunya duet Anies Baswedan Rano Karno mulai terdengar. Meski belum memastikan calonnya, namun PDI Perjuangan membuka peluang duet Anies dan Sidul. Jika dukungan PDI Perjuangan pada Anies menjadi kenyataan, nasib Anies di Pilgub Jakarta berada di ujung tanduk. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi, sementara batas minimal untuk mengajukan calon sendiri adalah 22 kursi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini menjadi gonjang-ganjing Pilkada DKI yang paling paling unik dan paling bikin greget sebenarnya. Aduh. Tapi yang tadi sudah disampaikan ini satu-satunya partai yang belum mencantumkan namanya dukungannya ini PDI. Tapi PDI hanya punya 15 kursi. Nah 7 lagi ini ngambil dari mana Gede? Masih seputar Pilkada DKI Jakarta, pemirsa. Ini Pilkada Jakarta ya, bukan DKI lagi mungkin sekarang. Pilkada Jakarta. Ini Michael V. Sianipar, Ketua DPP Partai Perindo mendukung
bakal pasangan calon gubernur dan wakilnya Ridwan Kamil Suswono dalam Pilgub Jakarta. Di pemirsa, bersatunya Ridwan Kamil dan Suswono dinilai sebagai rekonsiliasi nasional yang dapat mengubah Jakarta saat ini yang tengah menuju kota bisnis global usai ibu kota pindah ke IKN ataupun Kalimantan Timur. Untuk itu, Ketua DPP Partai Perindo Michael Sianipar mendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono. Hal ini diungkapkan Michael dalam acara deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono di sebuah hotel di Jakarta pada Senin siang. Politik yang sangat signifikan, di mana ada 12 partai politik yang bersepakat untuk mengusung calon gubernur yang sama di daerah khusus Jakarta, termasuk di dalamnya ada Partai Perindo. Kenapa ini momen politik yang sangat signifikan? Karena ini bagian dari rekonsiliasi nasional, di mana pasca Pilpres kemarin kita melihat ada satu titik di mana partai-partai merasa kita perlu mengambil sikap yang sama. Dan kenapa Jakarta? Karena memang di Jakarta ini ada transisi yang sedang terjadi dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus yang sudah bukan ibu kota lagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ya, sejumlah menteri dan wakil menteri resmi dilantik dalam pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet ini menjadi yang ketiga kalinya. Usai pemilihan Presiden 2024 dimenangkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik diantaranya politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas, anggota DPR periode 2019-2024, sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Selanjutnya Bahlil Lahadalia yang dipercaya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 2019, kini ditunjuk sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dilantik menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya politisi Gerindra Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu terdapat sejumlah kepala lembaga yang dilantik, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar Kepala BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli mengaku tidak mengetahui alasan dibalik reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia juga tak mempermasalahkannya karena perombakan merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Nggak ada. Saya juga nggak mau. Ini kan jabatan amanah, dan soal reshuffle mengganti apa itu sepenuhnya kewenangan hak prerogatif, itu hak prerogatif Presiden. Jadi, makanya seperti yang 2 hari lalu saya katakan, karena memang kita sudah menangkap sensi itu dan saya sudah tahu. Saya katakan saya lebih dari siap. Bahkan saya sudah menyampaikan ke ajudan, ke beberapa staf yang saya, be ready, siap-siap, barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas, ya kan. Kalau dulu periode pertama, satu pun barang saya enggak saya pindahkan. Kalau ini kan siap-siap. Masih di iNews Today, pemirsa, bersama saya Arlis Tadi dan rekan saya Gede Satria di iNews Center Jakarta. Pemirsa, unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Ya, masa menuntut pihak pengelola kawasan industri agar mengutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja. Aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM 2100 pada Senin siang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Massa saling dorong dengan petugas keamanan. Massa mencoba merangsek masuk ke kantor pengelola kawasan industri untuk menemui pihak pengelola, namun petugas mencegahnya.
Petugas juga menangkap satu orang yang diduga sebagai provokator. Oh, itu dilakukan oleh security ya. Security, saya menduganya itu security karena memang anak-anak kita dari kan ibu-ibu kebanyakan dari sekitar Kabupaten Bekasi tidak ada yang anarkis gitu. Jadi mereka melakukan pancingan-pancingan gitu kan. Kami menduga ada niatan-niatan tidak bagus begitu kan. Adapun dalam aksi ini, massa mendesak pengelola kawasan industri agar mengutamakan tenaga kerja lokal yang diterima sebagai pekerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai penyelamatan aset berupa bangunan di Kota Jombang, Jawa Timur. Pengusaha yang menempati bangunan menolak diambil asetnya karena mengaku telah menempati bangunan puluhan tahun. Namun atas perintah PJ Bupati Jombang, Teguh Narutomo, para anggota Satpol PP langsung menyegel ruko yang diklaim oleh Pemkab Jombang sebagai aset negara. Tak hanya satu, ada 54 ruko yang hari ini diambil paksa oleh Pemkab Jombang. Sebelum dieksekusi, para pengusaha ini telah diberi surat peringatan untuk mengosongkan bangunan. Tetapi ini bukan eksekusi, tolong dicatat. Ini bukan eksekusi, tetapi ini adalah proses penyelamatan aset pemerintah Kabupaten Jombang. Pada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silahkan mengajukan keberatan secara hukum, karena kita semua sejajar di dalam hukum. Tapi untuk siang ini, kami harus bertindak tegas karena surat peringatan sudah kami layangkan minggu kemarin dan hari ini kami melakukan penggembokan. Para pengusaha berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang sebab mereka beralasan masih memiliki hak atas ruko yang selama ini ditempatinya. Persoalannya adalah apakah betul Pemda itu punya HPL? Kan gitu. Masih panjang pertanyaannya, makanya kami tetap mengajukan gugatan. Siapa yang paling berhak? Apakah Pemda, apakah hunian? Karena hunian ini beda dengan pacar lain, pacar legi atau pacar apa itu kan sewa sifatnya. Pengambilan paksa bangunan berawal dari diterbitkannya hak guna bangunan yang dibuat pada tahun 1996. HGB tersebut berlaku selama 20 tahun. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini polisi mengungkap sejumlah fakta baru terkait kematian mahasiswi spesialis anestesi kedokteran Undip. Ya, polisi menemukan 9 lembar catatan keluhan korban di kamar kos yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang terus mengumpulkan bukti terkait kematian Aulia Risma Lestari, mahasiswi spesialis kedokteran Undip di rumah kos Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi kejadian, polisi turut menyita buku harian milik korban yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan, di 9 lembar halaman buku catatan itu tidak ada keluhan terkait perundungan. Polisi hanya mendapati tulisan tentang keluhan korban kepada Tuhan dan kepada seseorang yang disayangi. Polisi juga sedang menggali motif yang membuat korban nekat mengakhiri hidupnya. Setidaknya ada 9 lembar catatan, tetapi poin di 9 lembar ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan mengeluh kesakitan, mengeluh kepada Tuhan, satu. Kesimpulan yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada seseorang yang dia sayangi, yang saya tidak kuat. Kira-kira begitulah kurang lebih di catatannya. Di 9 halaman itu tidak ada terkait dengan perundungan. Berdasarkan rekam medis, korban memiliki riwayat penyakit saraf kejepit dan pernah menjalani operasi. Dalam buku hariannya, korban juga mengeluh sakit jika kelelahan saat bekerja. Sementara untuk memastikan kebenaran tulisan tangan korban, polisi juga telah mendatangi keluarga korban di Tegal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus dugaan perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan program pendidikan dokter spesialis PPDS, telah bergabung bersama kami Ketua Umum PBID Dr. Adip Kumaydi. Selamat pagi Dr. Adip. Assalamualaikum Dr. Adip. Mbak Arista, Mas Gede. Ya, terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Dokter, ini terkait dengan kasus perundungan nih yang terjadi di lingkaran kedokteran ya. PPDS khususnya. Ya, ini sejauh apa informasi terkini yang didapat oleh PBID, dokter? Ya, jadi yang pertama tentunya kami selalu sampaikan dari 2-3 tahun terakhir kita sudah sangat konsen terkait dengan masalah bullying. Ya. Dan kami dari Ikatan Dokter Indonesia tentunya akan mendorong penindakan tegas jika ada tindakan-tindakan bullying yang dilakukan di dalam proses pendidikan. Bukan hanya di pendidikan spesialis saja, di pendidikan kedokteran secara umum. Dan kemudian yang juga perlu harus dipahami adalah kalau kita bicara terkait dengan bullying, maka tentunya regulasi sekarang sudah ada. Regulasi dari 2023 tentang Permendikbud juga terkait dengan perundungan sudah ada. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Kesehatan, bahkan PP 28 pun juga sudah menyebutkan terkait dengan permasalahan perundungan. Tapi yang perlu harus diperkuat adalah preventionnya. Bukan hanya sekedar bagaimana teman sejawat dokter yang mengalami perundungan itu melaporkan, tetapi apa upaya pencegahan yang harus bisa dilakukan, yang itu nanti terkait dengan semua stakeholder. Pencegahan itu melalui apa? Melalui sebuah perbaikan sistem di dalam sebuah proses pendidikan, melalui tentang sistem perbaikan pekerjaan, beban kerja, terkait juga dengan masalah-masalah yang berkaitan juga tentang bagaimana ada sebuah sistem untuk mengevaluasi ketahanan mental di dalam sebuah proses pendidikan. Jadi ini keterkaitan dengan semua stakeholder sebenarnya. Tapi Dr. Adip, kira-kira kalau misalkan dari sudut pandang Anda sebenarnya menjadi faktor utama dalam adanya kasus perundungan di dalam sistem pendidikan kedokteran ini apa sih, Dok? Ya, jadi yang pertama adalah yang kita harus evaluasi batasan tadi. Batasan tentang perundungan seperti apa. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kultur di dalam proses pendidikan itu kita harus rubah. Ya, kultur merubah itu tidak bisa kemudian dari bawah, harus dari atas. Melalui siapa? Di mana tempat pelaksanaan pendidikan kedokterannya itu? Apakah melalui institusi pendidikan maupun rumah sakit pendidikannya? Nah, di dalam rumah sakit pendidikan inilah saya kira peran daripada Kementerian Kesehatan sangat besar. Yaitu dengan apa? Mengevaluasi standar beban kerja yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kita punya standar WHO 50 jam per minggu. Apakah itu sudah diterapkan dengan baik? Karena kalau kita bicara di dalam sebuah proses pendidikan, maka ada juga pekerjaan pelayanan yang juga harus dilakukan. Karena dukungan teman-teman PPDS di dalam proses pendidikan ini juga mendukung aspek pelayanan. Kalau kemudian target pelayanannya itu dibuat, dan kemudian tidak memperhatikan terkait dengan masalah beban jam kerja yang harus dilakukan, didapatkan oleh peserta didik, maka ini juga akan membebani secara fisik dan psikis yang kemudian itu didapatkan oleh teman-teman peserta didik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan kultur pendidikan yang aman, nyaman, dan tentunya tidak ada permasalahan-permasalahan yang lain, termasuk permasalahan berkaitan dengan finansial. Bagaimana peserta didik itu juga mendapatkan dukungan mamanya insentif yang saya kira ini sudah sering disampaikan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Ini yang harus kita dorong sehingga benar-benar peserta didik itu belajar dan kemudian aman tanpa harus memperhitungkan terkait dengan masalah berkaitan finansial. Karena tidak semua peserta didik itu mempunyai kemampuan finansial. Mereka juga ada yang dari kelompok-kelompok biasa yang juga perlu dukungan finansial pada saat dia melakukan sebuah pekerjaan yang itu dalam proses pendidikannya. Betul. Dokter, ini apakah dari IDI sendiri saat ini sudah mengetahui sebenarnya bagaimana sih bentuk-bentuk perundungan yang terjadi kepada korban ini sehingga korban ini sampai nekat gitu mengakhiri hidupnya? Ini dari seniornya gitu ternyata ya? Diduga. Ya, jadi untuk kasus Zawat ini saya kira kita jangan membuat sebuah asumsi yang belum ada dasarnya. Kita serahkan semuanya dalam proses penyelidikan yang sekarang dilakukan oleh pihak berwenang atau pihak berwajib dalam hal ini kepolisian. Apakah ini termasuk kasus bunuh diri? Apakah ini termasuk
yang berkaitan dengan kasus perundungan, pihak kepolisian saya kira sekarang sudah memproses terkait dengan hal itu. Kita menunggu hal itu. Tapi terlepas dari semua proses itu, kami tentu semuanya sangat konsen. Jika memang itu nanti ada bukti-bukti yang terkait dengan perundungan, maka tentunya harus ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Dan ini semuanya sudah dilakukan di dalam sebuah proses pendidikan. Jadi perlu diketahui juga buat Mas Gede, Mbak Arlis, dan masyarakat bahwa pada saat kita bicara perundungan yang terjadi di dalam proses pendidikan kedokteran, sudah ada juga hal-hal yang dilakukan oleh institusi pendidikannya. Ya. Ada sanksi, bahkan mulai dari sanksi pembinaan sampai sanksi dikeluarkan pun juga sudah ada. Nah, ini yang harus kita perkuat. Tapi yang paling penting bukan hanya di hilirnya saja, di hulunya, preventionnya, pencegahan apa yang harus dilakukan. Nah, tadi yang di awal saya sampaikan adalah proses mencegah supaya jangan sampai kasus-kasus perundungan itu bisa terjadi kembali. Ya, Dok, apabila memang ada upaya preventif begitu ya untuk mencegah gitu ya, apakah ada saluran-saluran khusus yang bisa digunakan oleh mahasiswa atau PPDS gini ya? Korban ya? Ya, apabila dia merasa sangat tertekan, sangat cemas begitu ya dengan kondisinya, sehingga dia perlu saluran-saluran untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan kondisi yang dirasakan saat itu. Ya, saya kira sekarang sudah banyak kami dari Ikatan Dokter Indonesia melalui Junior Doctor Network yang kami punya, kami sudah membuat sebuah hotline. Bahkan kalau perlu mamanya tidak menyebutkan nama, anonim di institusinya saja. Dan informasi-informasi yang kita dapatkan ini kita langsung lakukan intervensi kepada pihak-pihak kepala pendidikannya atau melalui dekan-dekan. Di institusi pendidikan pun juga sekarang sudah banyak saluran. Dan ini yang harus kita buka. Dan yang harus kita lakukan adalah pendampingan, jangan ada ketakutan-ketakutan di dalam proses pendidikan, karena kami dari Ikatan Dokter Indonesia, walaupun di dalam regulasi tidak sebutkan peran daripada Ikatan Indonesia, tapi karena mereka adalah anggota kami, maka kami akan support jika ada mahasiswa pendidikan yang kemudian mengalami perundungan. Baik. Dokter Adib, tolong ralat kalau misalkan saya salah, ini sebenarnya untuk kasus perundungan kan sudah terjadi ini tidak bukan yang pertama kali ya. Ada juga dari beberapa tahun yang lalu. Lantas kalau misalkan sudah ada hotline, tapi kenapa para korban ataupun dokter-dokter muda ataupun PPDS ini tidak berani untuk melapor? Apakah adanya mungkin intimidasi dari senior-senior ataupun bahkan dari pihak kampus? Nah, ini pencegahannya seperti apa? Bagaimana cara ini melindungi para korban yang menjadi korban bullying ini? Ya, jadi kami, kalau saya melakukan sebuah surat edaran juga ke seluruh ID cabang. Teman-teman cabang yang kemudian siap untuk kemudian melakukan sebuah pendampingan, termasuk juga pendampingan hukum jika memang diperlukan proses hukumnya. Dan ini menjadi satu bagian tugas dari kami. Tapi yang menjadi masalah ini adalah yang harus kita ketahui, dan saya kira Kemenkes juga pernah merilis bahwa tidak semua yang dilaporkan itu kasus perundungan. Dari 70% ternyata bukan. Ini saya kira yang juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, yang memang pada saat kemudian kita bicara kasus perundungan, apalagi bicara kekerasan fisik, apalagi bicara pelecehan seksual, termasuk penganiayaan, dan sampai kemudian berpotensi mengancam nyawa, ini adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan secara tegas, dan kalau perlu kemudian kita evaluasi untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, inilah hal-hal yang saya kira di kami, kemudian di institusi pendidikan sudah ada, dan kami selalu sampaikan kepada sejawat-sejawat kami, anggota kami, jangan takut untuk kemudian menyampaikan pelaporan kepada kami, dan kami akan melakukan. Dan dalam 2 tahun terakhir, hal seperti ini kemudian menjadi sebuah perubahan kultur yang juga dilakukan di dalam proses pendidikan. Jadi proses-proses ini terus selalu kita lakukan, dan kami lihat responsif dari institusi pendidikan pun, dukungan pun juga sekarang semakin tinggi dengan membuat setiap institusi pendidikan spesialis ada satgas bullying yang langsung menindaklanjuti. Baik, terima kasih Dr. Adib Kumaydi atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas, Dok. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Palestina. Ya, penghargaan ini diserahkan langsung oleh utusan khusus Presiden Palestina Riyad Al-Maliki di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin. Dan pemirsa,
Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di iNews Today hari ini. Saya Gede Satria. Dan saya Arlista Hadi pamit undur diri. Pemirsa selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Bye-bye. Penghargaan Grand Collar Order of the State of Palestine diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh utusan khusus Presiden Mahmud Abbas yang juga mantan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, usai bertemu Presiden Jokowi. Utusan khusus menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Republik Indonesia atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Selain memberikan penghargaan, Al-Maliki juga menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Abbas kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Abbas mengapresiasi peran penting Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk advokasi untuk gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan solusi dua negara. Bapak Presiden antara lain menyampaikan kejelasan mengenai posisi Indonesia yang konsisten untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia juga akan terus menyuarakan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan yang tanpa terkendala, dan tentunya solusi dua negara. Riyad Al-Maliki juga dijadwalkan memberikan ceramah dan bertemu sejumlah tokoh di kantor Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI di Jakarta Selasa siang. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.